Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadillah Solihina, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi Moderasi Beragama dalam Menanamkan Sikap Toleransi Melalui Sosial Media. Saya tertarik mengangkat judul ini dikarenakan isu-isu intoleran saat ini sedang marak terjadi di sosial media. Beberapa isu yang masih sangat hangat diperbincangkan diantaranya adalah isu seputar rendang daging babi, kemudian isu promosi bir gratis yang dilakukan oleh salah satu klub malam untuk orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria, isu tentang dituliskannya lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala di lantai pada salah satu scene yang ada di film The Academy Umbrella 3, serta isu di mana salah satu politikus Belanda yang menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Dari beberapa isu tersebut dapatlah kita pahami bahwasanya pemahaman dan penerapan sikap toleransi di kalangan masyarakat itu masih rendah. Disinilah diperlukannya adanya moderasi beragama untuk kembali menanamkan sikap toleransi kepada masyarakat agar sikap intoleran ini tidak terus berkembang di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni yang pertama, apa saja bentuk dan faktor yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran di sosial media, serta yang kedua, bagaimana strategi moderasi beragama dalam menanamkan sikap toleransi melalui sosial media. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja sih bentuk dan faktor yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran di sosial media dan untuk mengetahui bagaimana strategi moderasi beragama yang tepat dalam menanamkan sikap toleransi melalui sosial media. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis berharap agar hasil karya tulis ilmiah ini bisa dijadikan sebagai literatur tentang moderasi beragama yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi beragama, sehingga masyarakat tidak menjadi pelaku intoleran dan bisa memberikan pemahaman terhadap yang lain tentang sikap toleransi melalui sosial media masing-masing. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif, serta pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni dengan melakukan studi pustaka atau library research serta menelusuri literatur-literatur yang ada di media elektronik dan juga segala bentuk informasi di sosial media yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah data sekunder atau data pendukung yang penulis peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Teknik analisis data yang dilakukan pada karya tulis ilmiah ini yakni metode deskriptif, di mana data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan dijabarkan dalam pembahasan. Selanjutnya, telaah pustaka, yakni landasan teori. Yang pertama, strategi moderasi beragama. Strategi moderasi beragama merupakan rencana yang cermat dalam mengambil sikap, cara pandang, maupun perilaku tengah-tengah yang adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Sikap toleransi merupakan sikap untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, ras, budaya, penampilan, kemampuan, dan gender dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian, keselarasan, dan persatuan. Studi relevan dalam karya tulis ilmiah ini ada dua jurnal yang penulis gunakan, yaitu yang pertama, Jurnal Teologi Berita Hidup
Juli Santoso dan kawan-kawan dengan judul Moderasi Beragama di Indonesia, Kajian tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia tahun 2022. Penulis merasa tertarik untuk mengembangkan hasil penelitian yang berpendapat bahwa moderasi beragama harus digaungkan secara masif agar setiap masyarakat memahami indahnya sikap toleransi. Maka, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menggaungkan moderasi beragama adalah dengan menggunakan sosial media. Dengan demikian, penulis merealisasikan hal tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul Strategi Moderasi Beragama dalam Menanamkan Sikap Toleransi Melalui Sosial Media. Jurnal yang kedua yaitu Jurnal Riset Agama Muria Kusnun Nisa dan kawan-kawan. Jurnal ini berjudul Moderasi Beragama, Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dalam moderasi beragama sangat dibutuhkan pada era disrupsi digital saat ini. Upaya penting dalam menerapkan moderasi beragama saat ini adalah bertujuan untuk mencetak generasi yang moderat dan tidak gampang terpengaruh oleh paham-paham radikal yang disebarkan dari dunia maya. Untuk itu, diperlukanlah tindakan perlawanan terhadap hal tersebut dengan menjadikan sosial media sebagai tameng dari serangan-serangan intoleran dan radikal. Caranya adalah dengan menggaungkan moderasi beragama melalui sosial media pula. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya diperlukan strategi yang sesuai. Maka, penulis menjadikan karya tulis ilmiah dengan judul Strategi Moderasi Beragama dalam Menanamkan Sikap Toleransi Melalui Sosial Media ini untuk merangkum strategi-strategi yang sesuai dalam menggalakkan moderasi beragama supaya bisa menanamkan sikap toleransi melalui sosial media kepada masyarakat. Hasil penelitian. Yang pertama, bentuk dan faktor penyebab sikap intoleran di sosial media. UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya. Jadi, sikap intoleran itu bisa melalui bahasa, membuat stereotipe, menyindir, prasangka, pengkambing hitaman, pengasingan, pelecehan, penajisan dan penghapusan, gertakan atau bullying, serta pengusiran. Namun, bentuk dari sikap intoleran di sosial media saat ini sangatlah beragam. Ada yang secara terang-terangan melalui cuitan atau pendapat dalam unggahan sosial medianya, komentar di laman konten agama lain, ujaran kebencian, atau bahkan konten-konten yang dikemas sedemikian rupa sehingga beberapa orang tidak menyadari bahwa konten tersebut adalah konten yang menjurus pada sikap intoleransi dalam beragama. Seperti halnya konten-konten intoleran yang saat ini marak terjadi. Beberapa konten intoleran saat ini dikemas dengan sebaik mungkin sehingga beberapa penikmatnya tidak menyadari bahwa konten tersebut adalah konten intoleran terhadap suatu agama. Seperti kasus irama azan yang digunakan oleh salah satu produsen musik di Korea Selatan. Jika tidak dicermati dengan baik, pencampuran antara musik dan irama azan tersebut tidak akan disadari. Karena mereka mengemasnya dengan sedemikian rupa. Kemudian, untuk banner promosi yang dibuat oleh pihak kreatif Hollywings merupakan salah satu bentuk tindakan intoleran yang dibungkus dengan cara yang sangat kreatif. Namun sayangnya, hal yang dilakukan oleh pihak Hollywings ini bisa disadari oleh pemeluk agama yang merasa tersinggung oleh perbuatan mereka. Selanjutnya adalah di kasus film The Umbrella Academy 3. Salah satu scene yang viral dalam film ini adalah bentuk perbuatan intoleran yang hampir saja tidak disadari oleh penonton. Penulisan lambang-lambang dari setiap agama di lantai itu mengkamuflasekan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penonton bukanlah pemeluk agama Islam, maka hal tersebut tidak akan disadari dan dipermasalahkan. Lalu, dengan kasus-kasus ini, dapatlah kita simpulkan bahwa bentuk dari sikap intoleran di sosial media bukan hanya berupa ujaran kebencian dan rasisme secara terang-terangan, melainkan juga bisa berupa hal-hal yang kita nikmati dalam keseharian kita, yaitu seperti musik, lagu, film, video, dan gambar-gambar. Selanjutnya adalah faktor penyebab sikap intoleran di sosial media.
Berdasarkan penelusuran penulis dari kasus-kasus yang telah dijabarkan, penulis merangkum faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap intoleran di media sosial. Yang pertama yakni faktor minimnya pemahaman dan penerapan sikap toleransi. Kemudian faktor kebencian terhadap suatu agama, ras, suku maupun bangsa. Lalu faktor untuk menyebarkan agamanya namun dengan cara merendahkan dan melecehkan agama lain serta menebarkan ujaran kebencian. Dan faktor keinginan untuk viral. Selanjutnya, strategi moderasi beragama dalam menanamkan sikap toleransi melalui sosial media. Strategi yang dapat ditempuh untuk menanamkan sikap toleransi melalui sosial media adalah kita harus menjadikan sosial media sebagai fitur perlawanan untuk menggaungkan moderasi beragama dengan kreatif, yaitu dengan cara membuat konten-konten menarik mengenai perdamaian dan indahnya toleransi. Seperti produksi kartun kebinekaan agar menanamkan sikap toleransi sejak dini terhadap anak-anak. Membuat video-video kreatif dalam bentuk short movie, konten TikTok, reel dan postingan Instagram, konten YouTube maupun konten-konten lain di kanal sosial media lainnya tentang indahnya toleransi. Dengan demikian, semakin banyaknya konten-konten perdamaian tersebut, maka lambat laun akan menggantikan viralnya konten-konten intoleran sehingga konten intoleran tidak menjadi konsumsi masyarakat. Dalam membuat konten yang bermutu, tentunya diperlukan adanya kemampuan editing yang mumpuni. Karena semakin baik konten yang kita edit, maka akan semakin banyak pula viewers yang akan kita dapatkan. Memahami siapa yang akan menerima pesan dari konten yang kita buat juga merupakan strategi yang baik agar konten tepat sasaran. Cara yang dapat kita tempuh diantaranya adalah sajikan konten penuh warna dengan karakter-karakter yang lucu untuk menarik minat anak-anak. Namun, di dalam membuat video animasi ini harus tetap memasukkan pesan-pesan toleransi dan harus dengan mudah dapat dipahami oleh anak-anak. Kemudian untuk menarik minat kaum muda, maka pahami apa yang sedang digandrungi oleh kaum muda saat ini. Kaum muda saat ini lebih cenderung menyukai quotes-quotes singkat dengan metode editing yang sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam. Juga mereka menyukai mendengarkan narasi seperti podcast Spotify dan podcast di kanal YouTube. Jadi kita dapat menggunakan strategi ini untuk menyebarkan konten toleransi kepada kaum muda dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah banyak tersedia di sosial media dan sedang digandrungi oleh kaum muda. Jadi, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk dari sikap intoleran di sosial media saat ini dibalut dengan sangat rapi, bahkan terkadang tidak kita sadari. Karena konten-konten intoleran termuat dalam musik, lagu, film, video, dan gambar-gambar yang sering kita nikmati. Jadi, untuk memperbaiki kekacauan tentang adanya sikap intoleransi di media sosial tersebut, kita harus menjadikan sosial media sebagai fitur perlawanan untuk menggaungkan moderasi beragama dengan kreatif, yaitu dengan cara membuat konten-konten yang menarik mengenai perdamaian dan indahnya toleransi. Konten yang dibuat haruslah konten yang bermutu dengan mempertimbangkan siapa penikmat konten yang kita tuju, sehingga konten yang disajikan sesuai dengan tingkatan umur dan juga pemahaman agar pesan yang terdapat pada konten bisa tersampaikan dengan baik. Sehingga tujuan untuk menanamkan sikap toleransi pada generasi bangsa melalui sosial media bisa tercapai dengan baik. Demikian presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.